Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu buat anak-anak hebat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar kita meskipun dalam sistem yaitu online ya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Oke. Di sini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dan membangun masjid. Oke. Ya, mari kita sama-sama untuk mencermati kisah tersebut. Mengapa Rasulullah SAW membangun masjid ketika sampai ke Madinah? Pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik anak-anak, mengapa Rasulullah SAW membangun menjadi ketika sampai ke Madinah? Langkah pertama dilakukan Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid. Masjid itu dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW memilih tempat untuk beliau pertama kali berhenti ketika tiba di Madinah sebagai lokasi masjid. Tanah itu semula merupakan tempat mengeringkan kurma milik dua anak yatim di antara Suhail dan Sahel bin Nafi bin Umar bin Salamah. Keduanya diasuh oleh As'ad bin Jararah. Rasulullah SAW membeli tanah itu. Rasulullah SAW memerintahkan menebang beberapa pohon kurma yang tumbuh di atas tanah itu. Juga memerintahkan memindahkan beberapa kuburan tua untuk membangun masjid. Pondasinya terbuat di batu-batu keras, dindingnya dari batu bata dan terbuat dari tanah. Tiang-tiangnya terdiri dari beberapa batang kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Rasulullah SAW bersama para sahabat bergotong royong membangun masjid. Suatu saat beliau seorang mengangkat dua batu besar, lalu memberinya semangat seraya menyampaikan, engkau mendapatkan dua ganjaran. Para sahabat berundang dengan syair yang menggugah agar giat membangun masjid hingga selesai. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Rasulullah SAW membangun masjid bukan sekedar tempat sholat. Rasulullah SAW membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umat. Masjid juga digunakan sebagai sarana latihan bela negara dan pengobatan kaum muslim. Serambi Masjid Nabawi juga menjadi tempat penampungan di Al-Sufah yaitu sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di masjid inilah kaum muslim dibina dan dididik Rasulullah SAW. Di samping masjid dibangun pula rumah untuk Rasulullah SAW. Bahan-bahan bangunannya pun sangat sederhana. Rumah ini semula hanya memiliki satu kamar untuk istri Nabi SAW. Yani sudah Nabi SAW baru berpindah ke rumah beliau. Inilah tentang pembelajaran kita, mengapa Rasulullah membangun masjid ketika sampai ke Madinah. Silakan, barangkali di antara kalian ada yang mau bertanya mengenai tentang
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid ketika sampai ke Madinah. Demikian penyampaian materi kita pada hari ini, pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.